Dua bersaudara yang menjual bawang putih dari desa ke desa tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan menginjak tanah yang tidak boleh dilalui manusia. Di balik senyum para penduduknya, di antara rumah panggung dan pohon tua, tersembunyi kutukan yang mengendap. Mereka pikir hanya berdagang sampai satu pintu terbuka sendiri dan bisikan lama mulai terdengar. Cerita ini bukan sekadar tentang perdagangan di pelosok desa. Ini tentang dua saudara yang mencari rezeki, tapi malah menemukan sesuatu yang lebih gelap dari malam tanpa bulan. Saat mereka memasuki desa terpencil yang tak ada di peta, semuanya terasa aneh. Bau dupa di siang bolong, anak-anak yang tak berkedip, dan wanita berambut panjang yang selalu berdiri di ujung jalan. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menjual bawang kepada para arwah. Langit sore itu tampak gelap, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Dua bersaudara, Darto dan Saman, menuntun gerobak penuh bawang putih melewati jalan tanah sempit yang bahkan tidak tertera di peta. Mereka hanya mengikuti naluri, mencoba menjual dagangan ke desa-desa yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Saat roda kayu berderit melewati rumpun bambu tinggi, seekor burung gagak melintas rendah, memecah keheningan yang terasa tidak wajar. "Kau yakin ini jalan yang benar?" tanya Saman sambil melirik kakaknya. Darto tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke kejauhan, ke sebuah gapura tua, penuh ukiran bunga cempaka putih yang tampak asing. Di baliknya, berdirilah deretan rumah panggung tradisional, tertutup kabut tipis yang tidak bergerak. Mereka baru menyadari sesuatu aneh ketika memasuki desa. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara tukang, bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Seorang pria tua dengan sorban lusuh menyambut mereka tanpa senyum. "Bawa masuk, ibu akan senang," katanya lirih sambil menunjuk ke rumah besar di tengah desa. Darto dan Saman saling pandang, tapi tetap melangkah. Ketika mereka mulai menurunkan karung bawang putih, beberapa warga mendekat. Wajah mereka pucat, mata kosong, namun mereka mengulurkan tangan dengan perlahan, seperti takut menyentuh bawang itu. "Berapa harganya?" tanya seorang wanita muda yang wajahnya setengah tertutup rambut panjang. Suaranya datar, tanpa emosi. Tapi di baliknya, entah kenapa, dada Saman mulai sesak, seolah tubuhnya tahu sesuatu yang pikirannya belum sempat pahami. Malam pertama di desa itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit berubah menjadi merah kelabu sebelum gelap menyelimuti segala hal. Darto dan Saman diizinkan bermalam di rumah kosong yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, bersebelahan dengan rumah sang ibu. Saat mereka mencoba beristirahat, suara tawa anak-anak terdengar di luar, pelan, lalu makin keras. Tapi saat Darto mengintip dari celah dinding, tidak ada seorang pun, tidak ada bayangan, tidak ada langkah kaki menjauh, hanya jalan setapak sunyi yang dikelilingi kabut. Saat itu, angin membawa aroma aneh, seperti dupa, tanah basah, dan darah. "Mungkin mereka sedang bermain," gumam Saman dengan suara gemetar. Namun Darto tidak menjawab. Ia sibuk memandangi satu titik di pojok ruangan, tempat boneka tua dari kain goni tergeletak. Boneka itu tidak ada sebelumnya. Dan pada dadanya terjahit satu huruf besar, S. Pukul 2 dini hari, suara derit terdengar dari luar rumah. Saman terbangun. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia mengintip dari jendela kecil dan melihat sosok perempuan berdiri diam di depan rumah ibu. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah, tubuhnya kurus mengenakan kebaya putih yang kotor dan compang-camping. Ia tidak bergerak, tidak bergeming, seolah menunggu sesuatu. Saman hendak membangunkan Darto, tapi kakaknya sudah duduk tegak, matanya membelalak, menatap dinding. Di sana tertulis dengan arang, "Bawangmu sudah kami ambil, tubuhmu selanjutnya." Tulisan itu tidak ada sebelumnya. Detik berikutnya,
Pintu rumah berbunyi 2 kali. Tek, tek. Tapi tidak ada angin dan tidak ada siapapun berdiri di sana. Suasana berubah dingin, begitu menusuk hingga membuat gigi Saman bergemeletuk. Ia memeluk lutut sambil berbisik doa yang diajarkan ibunya. Tapi kata-kata itu terasa hampa, seperti tidak ada yang mendengar. Pagi harinya, mereka menemukan seluruh karung bawang sudah raib. Namun anehnya, tidak ada jejak kaki di tanah becek di sekitar rumah. Hanya satu jejak telanjang, kecil dan panjang, mengarah ke sumur tua di belakang rumah ibu. Saat mereka mendekat, bau busuk menyengat keluar dari lubangnya, seperti bangkai basah bercampur dupa terbakar. Di tepi sumur, ada seikat rambut hitam panjang yang terjepit di antara batu. Saman mencoba mengambilnya, namun tangannya langsung terasa panas, seolah disentuh api tak terlihat. Darto menatap kosong ke dalam sumur dan bersumpah melihat mata merah menyala dari dalam kegelapan. Kita harus pergi dari sini, bisiknya. Tapi sebelum mereka bisa melangkah, terdengar suara nyanyian, lirih, sedih, dan familiar. Itu lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan ibu mereka dulu. Namun sekarang, suara itu dinyanyikan oleh sesuatu yang tidak terlihat, dengan nada seakan menertawakan kenangan mereka. Malam berikutnya menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Rumah-rumah di desa itu tiba-tiba penuh cahaya, tapi bukan cahaya lampu atau api. Cahaya itu berdenyut seperti napas dari dalam dinding. Warga desa berkumpul di tengah lapangan, berdiri melingkar menghadap pohon beringin tua yang batangnya dililit kain putih dan merah. Darto dan Saman ikut berdiri di kejauhan, bersembunyi di balik pohon. Mereka menyaksikan seorang perempuan keluar dari balik kabut. Wajahnya setengah hancur, tapi rambutnya panjang, matanya menyala merah. Dia menatap ke arah mereka, seolah tahu mereka ada di sana. Semua warga berlutut, membisu. Lalu satu persatu mereka mulai menyayat telapak tangan mereka dan meneteskan darah ke tanah. Darto ingin berteriak, ingin berlari, tapi kakinya berat, seolah ada tali tak terlihat yang mengikatnya ke tanah. Di telinganya, suara nyanyian itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seakan berbisik langsung ke jiwanya. Mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke rumah kepala dusun, berharap mendapat perlindungan. Namun saat tiba di sana, mereka menemukan rumah itu kosong. Pintunya terbuka lebar dan bau dupa kering memenuhi udara. Di ruang tamu tergantung sebuah foto besar kepala dusun dengan mata dicoret menggunakan darah kering. Di bawahnya tertulis dengan tulisan tangan, "Kau bawa anak-anakmu ke tempat terkutuk." Darto gemetar menyadari satu hal yang selama ini tidak dia pahami. Rumah ibu, sumur tua, bahkan desa ini, semuanya pernah muncul dalam mimpi buruk masa kecilnya yang kini terasa seperti kenangan terlupakan. Saat ia mencoba mengingat, Saman menjerit dari dapur. Ia menemukan sesajen di atas meja makan, terdiri dari potongan bawang, 2 helai rambut, dan potongan kuku. "Itu kuku kita, Bang," bisik Saman. Di luar, kabut mulai turun lebih tebal dan suara-suara mulai bermunculan dari segala arah. Tawa, tangisan, bisikan, seperti desa itu bernapas melalui penderitaan mereka. Ketika malam kembali turun, seluruh desa seperti berubah menjadi dunia lain. Lampu tidak lagi menyala, tapi sekeliling mereka diterangi cahaya redup dari lentera-lentera tua yang tergantung di pohon. Darto dan Saman mendengar lonceng kecil berdentang dari arah sawah. Mereka mengikuti suara itu. Langkah mereka berat, seolah tanah menolak untuk dilewati. Di tengah sawah yang dipenuhi kabut, berdiri sebuah ayunan tua yang terbuat dari akar pohon, dan di sana duduk seorang gadis kecil, mengenakan kebaya lusuh dan memegang kepala boneka tanpa tubuh. Ia menatap mereka sambil menyenandungkan lagu tidur yang kini jelas, bukan lagu ibu mereka, tapi lagu pemanggil roh.
Ketika mereka mencoba mundur, tanah sawah tiba-tiba retak dan tangan-tangan pucat keluar, meraih kaki mereka. Darto menarik Saman sekuat tenaga, tapi jeritan anak perempuan itu melengking seperti logam diparut, memecah udara malam dan menusuk jantung mereka. Kuntilanak tidak lagi di kejauhan, ia kini ada di tengah-tengah mereka. Saman jatuh lebih dulu. Kakinya ditarik masuk ke dalam lumpur retak oleh tangan-tangan dingin itu. Darto mencoba meraih tangannya, tapi yang ia pegang hanyalah potongan kain sobek dari baju adiknya. Jeritan Saman tenggelam dalam kabut, seolah ditelan bumi. Darto berlari ke arah hutan, di mana suara gamelan tua terdengar samar di antara desir angin. Ia tidak tahu kemana ia menuju, hanya bahwa ia harus menjauh. Tapi hutan itu tak seperti dulu. Pohon-pohon membentuk lorong gelap. Daun-daunnya basah dan bergetar, seperti tubuh yang gemetar ketakutan. Di ujung lorong, ia melihat seorang perempuan berdiri. Rambutnya menyentuh tanah, matanya dua bara menyala. Ia tidak bergerak, hanya tersenyum pelan. Saat Darto mundur, langkahnya terhenti oleh suara lembut di belakang telinganya. "Kau kembali, nak. Akhirnya kau pulang." Itu suara ibu. Tapi ibu sudah lama meninggal. Ia berbalik dan dunia menjadi gelap. Tidak ada yang pernah melihat Darto lagi. Rumah mereka kini ditinggalkan, namun kadang penduduk desa mendengar suara nyanyian dari arah sumur tua. Konon, kuntilanak tak membunuh mereka yang masuk, ia hanya mengajak mereka tinggal. Sebagian percaya Darto kini duduk di sampingnya di antara bisikan dan kabut, menjaga desa agar tak ada yang mengungkit masa lalu. Tapi malam-malam tertentu, terutama saat bulan merah menggantung rendah di langit, seseorang mendengar ketukan di pintu dan suara lelaki muda berbisik, "Kami hanya jual bawang, Bu. Kami tidak tahu ini desa siapa." Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bernama Irwan yang bekerja sebagai peneliti budaya datang ke desa itu setelah membaca catatan tentang pasar bawang terlarang di buku tua milik kakeknya. Ia disambut dingin oleh penduduk yang tersisa. Mereka enggan bicara. Namun, seorang nenek tua dengan tatapan kosong mendekatinya dan berbisik, "Kau mirip anak itu yang hilang waktu langit merah." Irwan penasaran. Ia menggali arsip desa, menemukan potret lama Darto dan Saman bersama ibu mereka. Semakin ia menyelidiki, semakin mimpinya dipenuhi oleh suara-suara yang memanggil dari sumur. Pada malam ketiga, ia memutuskan mengunjungi rumah tua itu. Di sana ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. 2 mangkuk kecil berisi bawang putih segar di atas meja, dan di dinding foto dirinya, padahal ia belum pernah ke sana sebelumnya. Lalu terdengar suara 2 anak tertawa dari arah dapur yang gelap. Malam itu menjadi malam terakhir Irwan terlihat oleh siapapun, tapi kamera dokumentasinya ditemukan di depan rumah kepala dusun, merekam selama 12 menit. Semuanya kosong, kecuali pada menit terakhir saat suara kecil berbisik, "Kami hanya ingin jual bawang, tapi sekarang kami di sini selamanya." Desa itu kini ditandai sebagai wilayah kosong di peta, hanya kabut dan suara angin yang menyambut siapapun yang tersesat. Dan bagi mereka yang pernah berdagang di pasar-pasar pedalaman Jawa, cerita tentang 2 saudara penjual bawang yang menghilang masih diceritakan. Sebagai pengingat, tidak semua desa menerima tamu, dan tidak semua suara tawa berarti kehidupan. Jika cerita ini membuat bulu kudukmu merinding dan hatimu tak tenang, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Di balik setiap legenda, ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Dukung kami agar terus menghadirkan kisah-kisah gelap dari pelosok Nusantara yang tak pernah kau bayangkan.